ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Artinya seluruh riba adalah haram. Sekarang saya mau tanya, korma 1 kilo ditukar dengan korma 2 kilo, boleh atau tidak? Haram. Itu apa? Riba, karena tidak semisal. Ya kalau mau tukar korma, satu korma ini, korma apa saja ditukar 1 kilo, harus sama-sama 1 kilo. Dan harus cash. Kan begitu? Baik. Sekarang 1 keranjang korma di darat ditukar dengan 1 keranjang korma basah di pohon. Boleh atau tidak? Enggak, ini sama atau tidak nih? 1 keranjang korma di darat, tentunya korma sudah dipanen ya, sudah kering. Ini 1 korma, lagi 1 keranjang korma masih di pohon. Masih hijau, sama atau tidak? Tidak? Ya belum tentu tidak juga. Belum tentu sama. Jawabannya tidak diketahui sama. Kan begitu? Kan mungkin dia lebih banyak malah kan? Tapi mungkin sama, mungkin. Nah, kaidah di pembahasan riba, al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafadhul. Antum tidak tahu sama 2 barang ini, itu hukumnya riba. Ini ada 2 keranjang kurma. Antum tidak tahu ini 2 barang ini sama. Itu sama hukumnya riba kalau antum tahu ini 1 kilo, ini 2 kilo. 1 dilebihkan, itu hukumnya sama. Sama-sama dihitung riba. Itu kaidahnya. Kalau kita terapkan kaidah ini berlaku nggak di pembahasan araya? Araya itu mananya? Buah di pohon yang masih basah ditukar dengan buah kering di darat. Buah kering di darat. Dari jenis buah itu juga. Itu disebut araya. Jelas ya? Tapi araya ini dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ada bentuk riba. Kenapa dibolehkan? Karena ada keperluan. Coba antum bayangkan ya, musim panas orang dia tidak punya kebun korma, tapi dia punya korma di rumahnya, korma kering. Maka diizinkan dia menjual untuk menghilangkan hajatnya 1. Tapi disyaratkan beberapa syarat. Ada syarat-syaratnya, bukan sembarangan. Itu makanya disebut bab khusus di araya itu. Jelas ya? Disyaratkan itu penukarannya dalam bentuk taksiran. Ditaksir. Ini korma saya 1 ini. Kira-kira saya ngambil pohon yang mana? Atau disebut saya 1 pohon ini kira-kira senilai berapa korma kalau saya ganti di darat. Jelas ya? Nah, dengan taksir. Nah, sebab kalau ditaksir itu mendekati. Apalagi kalau jagoan taksir itu ya. Makanya jangan macam-macam antum sama jagoan taksir itu. Lewat dia bawa keranjang-keranjang gitu ya, kosong. Lihat pohon mangga kita. Berapa Pak mangganya nih kalau saya beli? Saya tengok mangga. Wah, ini nggak ada buahnya ini. Ya, akhirnya dia pandai pula. Dia ngerti bahwa kita nggak tahu. Bayar, ternyata setelah turun itu penuh semua keranjang dia. Nah, dia jago taksir, dia sudah tahu. Sekedar lihat saya, pohon dia enggak ini dia sudah ada hitungannya. Itu jagoan, itu ilmu namanya. Ilmu taksir. Jelas ya? Baik, makanya harus pakai metode itu. Kemudian disyaratkan juga enggak boleh lebih dari 5 wasak. Enggak boleh lebih dari 5 wasak. Iya. Jadi ada syarat-syarat disyaratkan di pembahasan. Baik. Jadi itu maksudnya ya. Jadi simpulannya sebenarnya sederhana saja. Araya asalnya masuk ke pembahasan riba, tapi dibolehkan oleh syariat karena alasan tertentu dengan syarat-syarat pembolehannya. Pembolehan araya itu datangnya di dalam sunnah Nabi, hadits Nabi yang menjelaskan. Maka dia mentaksis apa? Ayat Al-Quran. Itu maksud dari As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di sini. Baik.